Assalamualaikum Dun sanak sadonyo. Hari ini saya akan membuat pical khas Minang ya, dengan bumbunya bisa awet berbulan-bulan. Yuk langsung simak video saya. Ini ada kacang tanah 1 gelas atau 150 gram ini. Ini ada bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, asam jawa, terasi, gula merah. Nah, ini ada daun jeruk ya. Ini gula merahnya seperti ini. Ini kita goreng dulu ya. Goreng hingga matang, jangan sampai gosong juga. Angkat, lalu tiriskan. Dan masukkan ke dalam blender, kita blender hingga halus. Nah, ini sudah halus. Nah, ini daun jeruknya, batangnya kita buang ya. Dan goreng semua bumbunya. Jangan lupa dimasukkan kencur 1 ruas jari. Kita masak hingga bawangnya dan semuanya matang. Angkat lalu tiriskan. Ini terasinya sebentar saja ya dimasaknya. Angkat. Masukkan semuanya ke dalam blender. Lalu blender kasar saja. Nah, baru kita masukkan air asam jawa. Jangan lupa disaring. Masukkan gula merah. Lalu blender lagi hingga halus. Masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Karena di sini ada air asam jawa ya. Jadi perlu kita tumis biar nanti sambalnya atau bumbu pecelnya tahan lama. Baru dicampur dengan kacang yang sudah kita giling halus. Aduk hingga tercampur rata. Baru kita bungkus atau kita packing ya. Saya pakai plastik wrap seperti ini, lalu dimasukkan dalam box dan disimpan di dalam kulkas. Jadi bisa kita buat sekarang dan untuk Ramadan nanti ya. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, ini bumbu pical khas Minangnya sudah masak ya. Cara penyajiannya seperti ini. Ambil 1 bungkus bumbu pical. Kalau di sini namanya pical, mungkin teman-teman memanggilnya pecel ya. Lalu siram dengan air mendidih atau air panas atau air matang ya. Aduk dan tambahkan garam. Nah, lebih kurang seperti ini. Lalu sisihkan.
ini ada jantung pisang. Pilih pisang kepok. Kalau di sini namanya pisang batu atau pisang simbatu. Diiris tipis, lalu direbus sampai matang. Dan ambil lidi dan putar-putarkan seperti ini supaya nanti getahnya lengket di lidi ya. Angkat, tiriskan, dan ini ada kacang panjang. Masak sampai mendidih. Cukup sebentar saja menghilangkan kumannya. Angkat dan tiriskan. Nah, ini ada daun singkong. Kalau di sini namanya daun pucuk parancih ya. Masak sampai matang, lalu angkat dan tiriskan. Nah, ini toge, rendam dengan air panas sebentar saja dan tiriskan. Dan tidak lupa ketinggalan ini ada mie kuning. Kalau di sini picalnya pakai mie kuning ya. Rebus hingga matang. Angkat juga lalu tiriskan. Nah, ini dia pical khas Minang atau pecel khas Minangnya sudah masak seperti ini ya. Kalau pical itu tidak pakai santan, tapi kalau gado-gado baru pakai santan ya. Itu bedanya pical sama gado-gado. Dan kalau pical ini sayurnya lebih banyak daripada gado-gado. Kalau gado-gado mungkin toge sama kol dan sama mie saja, pakai telur ya, pakai kentang. Dan kalau pical seperti ini, sayurnya banyak sekali. Kalau zaman dahulu ini sangat laris, tapi saat sekarang ini jarang orang menjual ini ya, pical khas Minang ini, karena mungkin sayurnya terlalu banyak kali ya. Nah, cara penyajiannya di piring seperti ini ya. Masukkan daun singkongnya, lalu tata semuanya, jantung pisang, dan terakhir mie kuningnya, dan siram pakai kuah picalnya. Dan tidak lupa dengan kerupuk merahnya, dan taburi dengan bawang goreng. Nah, ini dia pical khas Minang sudah masak seperti ini ya. Cara membuatnya memang agak lama. Tapi kalau bumbunya sudah siap di kulkas, langsung kita seduh aja lagi ya, lebih simpel, lebih mudah. Ya, saatnya kita nikmati. Aduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, saatnya kita nikmati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama bana. Karena ini tidak pakai santan, jadi kuahnya agak encer ya. Kalau gado-gado kuahnya kental karena pakai santan, dan ini tidak pakai santan. Kalau lebih sehat-sehat ini ya, sehat pical ini atau pecel ini. Oke, terima kasih. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.